Ruang Tamu Komoriki is back. Oke teman-teman, Ruang Tamu Komoriki hari ini pasti setiap kita episode udah pasti ada tamunya. Nggak mungkin nggak ada tamunya, namanya aja Ruang Tamu. Bener ya, Ruang Tamu kan podcast kita? Ruang tamu bukan ruang tunggu ya. Kenapa gua agak ke distrik sama ruang tunggu ya gitu? Karena emang mungkin karena biasanya ruang itu ya ruang tunggu ya, sama aja sih, ada juga ruang tamu kan. Nah hari ini kita akan ketemu dengan seorang konten kreator juga, dan konten kreator ini adalah konten kreator yang unik menurut gua, pekerja keras banget dan orangnya emang pantang menyerah gitu. Tapi sebelum kita memperkenalkan siapa bintang tamu kita hari ini, gua akan coba untuk ngebahas zodiak dulu. Dan kebetulan zodiak yang mau gua bahas ini adalah zodiak dari bintang tamunya kita. Itu zodiaknya adalah Cancer. Yang mana kalau Cancer ini adalah orang-orang yang punya tipikal yang sensitif gitu. Sensitif tapi punya daya ingat yang tinggi. Waduh. Udah sensitif punya daya ingat yang tinggi. Waduh, ini berat ini. Kalau misalnya ini adalah cewek, emang berat banget berarti ngejalin hubungan dengan Cancer. Bener atau enggak? Kalau emang bener, kalian tulis di kolom komentar. Kalau enggak, komen juga di kolom komentar. Oke? Oke, sekarang kita sambut di Ruang Tamu Komoriki Mustafa dan istrinya. Mus. Halo, apa kabar? Duduk Mus, duduk Mus. Mus. Istri nih. Ya, iya. Pelan-pelan, tarik nafas. Tarik nafas. Coba siapa? Ini jangan dong. Udah tarik nafas pelan-pelan. Namanya siapa? Nurul Aminah. Nurul Fadila. Nurul Fadila. Iya. Nah sekarang, nah lu angkat rem tangannya, jadi ngomongnya pelan aja. Jadi karena emang di sini Mustafa ini emang punya keunikannya gitu guys, gitu loh. Jadi gua kenal Mustafa, kita udah berapa lama kenalnya Mus ya? Dia ngomong apa sih? Baru aku sih yang bilang. Baru aku. Dari sepanjang tadi baru aku doang. Oke, ya lanjut Mus. Saya. Nah. Oke, apa maksudnya apa? Saya udah kenal lama sama Bangga. Oh gitu. Oh, berarti dia ini juga kayak template gitu ya. Maksudnya kayak karena lu udah terbiasa ngomong aku gitu, jadi kayak lu jadi pengulangan kata terus gitu ya kan? Iya, jadi langsung keulang aja gitu ya. Padahal kalau saya jadinya kan mungkin karena susah kali saya gitu, susah juga kan. Iya, pelan-pelan, tarik nafas. Mungkin karena lu terlalu terburu-buru juga, Mus. Grogi. Oh, ngapain lu masih grogi? Kita udah lama kenal. Terakhir kita awal kita ketemu di tahun 2022 ya. Iya, oh 2023 ya. Oke, jadi udah 2023 pertama kali gue ketemu Mustafa, dan memang dia unik gitu loh guys, gitu loh. Keunikannya inilah yang tidak dipunyai oleh orang lain gitu, dan keunikannya ini yang akhirnya bikin dia banyak dikenal oleh banyak orang. Tapi Mus, boleh gua coba untuk ngobrol sedikit tentang keunikan lu ini gitu loh. Nah, keunikan lu ini tuh pernah jadi sesuatu yang bikin lu jadi drop nggak sih, atau bikin lu jadi kayak apa ya? Kayak sedih nggak sih? Saya
Baru aku ya. Baru aku. Dari tadi gue udah mulai paham bagaimana cara dia bekerja. Dari sepanjang tadi baru aku dia ngomong ya. Tetap aku. Nah, udah kita coba buang kata aku di muka bumi ini. Sama diri sendiri. Jadi lu udah berdamai sama diri sendiri. Oke, tapi berarti lu maksudnya udah berdamai dengan diri. Tapi sebelum lu berdamai kan pasti lu punya rasa di mana kok gue berbeda dengan yang lain, kok gue sering diketawain sama orang, kok gue sering diledekin sama orang. Pasti lu pernah ada di masa itu dong. Ya dulunya dulu aku lu tulis aja bisa nggak? Lu bisa nggak nulis aja? Jadi apa pertanyaan gua, lu ketik, nanti biar dijawab aja di sini ya. Jadi pertanyaan gua dijawabnya pakai tulisan aja ya. Nanya Ya mungkin ini karena lu terlalu terburu-buru kali, Mus. Coba kalau lu pelan-pelan ngomongnya. Coba ini mungkin ini berbeda dengan bintang tamu yang lain-lainnya. Mungkin mereka pengen untuk lu ngomongnya seperti itu gitu loh. Tapi coba lu tarik napas, karena kan mungkin ada juga sebagian orang bilang kalau itu gimmick. Karena itu nggak gimmick, karena memang itu udah pembawaannya Mustafa seperti itu gitu loh, guys. Dia pun juga, lu juga sulit untuk nahan itu kan gitu loh, keluar kan. Coba pelan-pelan ngomong. Aku enggak, coba gitu nih gua. Aku sudah berdamai Satu, dua, tiga. Oh, gua lainnya doang. Maksudnya apa tadi? Apa maksudnya apa sih? Dengarnya aku kata menyerah. Ada sombong ya? Apa ya? Pelan-pelan ngomong. Pelan-pelan. Nah, udah, gua nggak peduli lagi tentang lu. Nah, sekarang gua coba buat nanya ke istri lu. Udah berapa lama menikah? 6 bulan. 6 bulan? Ya, masuk bulan ini 6 Ya. bulan. Bentar lagi. Udah, lu diem aja. Lu siapin tenaga lu untuk menjawab pertanyaan gua nanti. Gua fokus ke istri lu dulu. Boleh nggak gua nanya sama istri lu? Ini kan waktu gua pertama kali ketemu sama Mustafa kan emang dia masih single ya, masih jomblo gitu loh. Dan gua lihat juga di sosmednya dia ternyata habis itu dia nikah. Enggak, sekarang lu diem aja, gua ngobrol sama istri lu, oke? Udah, lu diem dulu gitu. Nah, jadi ini lu nikah udah ini jalan ke 6 bulan? Iya. Oke, nah prosesnya itu gimana gitu sampai kalian bisa akhirnya nikah? Maksud gua, apakah lu udah lama kenal sama dia udah lama kenalan sama lu atau deket sama lu, akhirnya dia ya ngejalin hubungan sama lu dan setelah itu nikah atau gimana? Kami kenalnya pertama, kami kebetulan satu sekolah. Oh, di SD, di SMK. Oh, SMK. Oke. Iya. Bang Mustafa ini dia kakak kelasku, aku adik kelasnya. Oke, Kami jarak. kalau di sekolah tuh jarak 1 tahun. Oke. Nah,
dari situ kami kenal. Oh kenal, itu Iya. kenal, cuman Iya. kenal aja. Nah Iya. pada saat lu kenal, lu ngelihat Mustafa ini dalam pikiran lu gimana? Nggak, maksudnya gimana gitu? Misalnya lu ngeliat kan pasti ya selain dari fisik kan kita juga bisa nilai, oh nih orang emang nggak orang baik-baik, oh nih iya. orang emang Bang Mustafa memang yang aku kenal kan, Bang Mustafa memang orangnya baik, pintar, sopan orangnya. Oke, itu yang terlintas dalam Iya. pikiran lu pada saat lu emang kenalan sama bahkan dia di aku sekolah. menerima dia saat untuk menjadi suamiku aja juga gitu. Karena aku berpikir dia orangnya baik gitu, sopan. Terus kadang kan ngerokok gitu juga dia enggak. Ya pokoknya enggak ada yang tingkah-tingkah yang aneh-aneh lah gitu loh. Oke. Yang aku kenal sih. Oke, nah itu berarti kan di SMK lu kenal sama dia. Iya. Berarti kan itu masih belum punya hubungan dong, gitu Oh, ya kan? kami pernah sih pacaran. Enggak, lu diam, gua nanya sama dia. Gimana? Kebetulan dulu pernah pacaran. Oh, pernah pacaran? Iya, Iya. cuman Bang Mustafa ini nyamar jadi orang lain. Ya, aku nggak tahu. Oh, berarti pacaran online. Iya. Iya, dari online. Oh. Cuman ya Bang Mustafa ini nyamar jadi orang Iya, lain. Iya, enggak, gua nggak nanya sama lu, gua nanya sama dia. Lu nanti gitu. Terus habis itu jadi dia nyamar, dia kenalan sama lu dari via online, ngechat lu, terus Iya. di chat itu apa yang dia bilang gitu? Ya, Sampai akhirnya kalian jadian itu maksudnya gimana? Apakah emang dia selalu ngasih perhatian sama lu buat segala macam iya, gitu? namanya dulu kan ngambil apa gitu kan pas sekolah. Jadi ya dia memang ya sama dari kayak kenalan itu ya memang baik, sopan gitu. Tapi kan lu nggak tahu kalau itu Mustafa kan? Enggak. Oke. Udah enggak, gua nggak mau tahu tentang lu, gua mau tahu tentang cewek lu. Orang. Iya. Wajahnya juga pun Oh, fotonya foto orang. fotonya Oke, foto oke. orang. Oke, iya. Dulu gua waktu zaman kata kamu putus ada juga tuh cerita kayak gitu. Jadi emang dia pakai profil orang, Iya. terus kenalan sama lu, chat sama lu sampai akhirnya pacaran. Iya. Oke, nah itu tuh sampai sempat putus juga di itu Iya, atau hilang gitu aja. Kayaknya nggak lama ya kan? Nggak Oh. lama putus karena udah tahu. Oh, akhirnya lu tahu kalau itu Iya. adalah Mustafa. Ketahuannya gimana? Menolak itu bukan karena dia Enggak, maksudnya ketahuannya karena apa? dia kasih tahu sendiri. Oh, lu jujur. Tahu nggak ini siapa katanya gitu. Heeh. Kan ini katanya gitu pacar kan gitu. Heeh. Enggak, tahu nggak ini sebenarnya siapa aslinya gitu. Loh, Heeh. ini orang lain gitu. Rupanya iya. Oh. Kecewa aja gitu kan Oke, dibohongin oke, gitu jadi oke. orang lain. Oke. Nah, habis itu berarti emang udah itu. Iya, udah. Jadi kayak ada slack lah atau apa karena perasaan nggak enak lah karena satu sisi Mustafa di sini mungkin karena emang dia udah berharap untuk emang bisa pacaran sama lu, tapi di sisi lain lu ngerasa lu kecewa kenapa lu ngebohongin gua Iya. gitu ya kan. Nah, kalau lu sendiri kenapa pada saat itu mau untuk ngelakuin itu? Anak aku. Saya, akunya panjang lu 2 menit. Terus, Anak saya pun sama dulu. Nanya aku nyanyi dia. Sama maksudnya gimana? Udah gimana? Aku karena memang suka sama dia. Oh, oke. Makanya Tapi berarti lu nggak pede dong waktu itu. ini. dia sering di sekolah tuh sering nyapain Nurul gitu karena kadang ya maaf apa gitu kadang nggak ngerti gitu Iya, kan iya, dia iya, iya. ngomong apa gitu kadang jawab ya gitu aja. Oh, Kebetulan oke. juga kami dulu satu eskul tari gitu. Iya. Lu masih bisa nari? Iya. Kayak apa narinya kayak apa? Kesudahan. Oh, tari bersamaan. Iya, Oh. setiap perpisahan kan. Ini kalau nendang. sekolah kan. Iya, iya, iya. Kami nari. Oke, nah abis itu kan udah ketahuan tuh putus gitu, Iya. selesai gitu. Abis itu sampai tamat sekolah. Iya. Iya. Nah, mulai deket lagi. Sama-sama sekolahnya lah mulai dekat. Cuman dekat-dekat gitu aja. Iya, dekat palingan dia. Nggak Oh, berarti nggak ribut dan nggak berantem ya, gitu ya kan. Nah, terus deket lagi mau menikah ini gimana ceritanya? Dia mulu yang jawab, gue pengen jawab. Coba gimana? Enggak, ini tentang dia nih sekarang nih. Ini tentang dia nih. Nah, itu gimana prosesnya Kan- sampai akhirnya kalian menikah gimana?
Ya kan waktu itu udah lulus sekolah, jadi aku kebetulan nggak melanjut sekolah lagi kan, jadi kerja. Jadi setiap di mana aku kerja dia selalu datang. Dia selalu ngasih uang jajan. Seandainya kayak aku kerja di toko baju, nanti ada uang pembagian buat kamu aja buat jajan katanya. Oh jadi dia nyamperin lu ke tempat kerja? Iya. Oke, terus? Setiap di mana aku pindah tempat kerja dia selalu nyamperin. Oh, nah uang jajan itu dia kasih karena dia beli barang di tempat lu kerja atau emang sengaja buat ngasih jajan aja? Enggak, memang ya kayak toko baju ya pasti dia beli baju satu gitu, seandainya 35.000 harganya, nanti 15.000 buat kamu aja gitu. Oke, oh. Itu sekarang dendarian. Iya, waktu yang udah sama Dendarian. Alhamdulillah. Iya, iya. Oke, nah jadi berarti setelah kalian tamat, setiap lu bekerja dimanapun itu, misalnya kayak di mana aja, di toko baju. Toko baju, pernah tempat minuman gitu, minuman es gitu. Oke, terus habis itu? Tempat kayak jual ayam geprek. Oke, nah itu dia tiap hari datang? Iya, tiap hari. Kalau ayam geprek dulu hampir tiap hari, pagi, siang, dia selalu datang situ makan. Setiap makan itu yuk nikah gitu, yuk nikah gitu. Aku belum ibaratnya belum terlalu mikir ke situ kan. Ya Oh, udah. berarti emang perjuangan lu gokil. Ya, berarti, nah pada saat itu kan pasti buat sebagian orang kan pasti ngerasa risih gitu loh. Nih orang kenapa sih ngikutin mulu gitu? Apalagi lu juga punya background cerita di mana nih orang udah pernah jadian sama lu tapi karena nipu lu gitu loh ya. Karena lu sendiri yang ngerasain pada saat itu lu belajar karyawan di toko baju didatangin, disamperin, terus jual es juga disamperin, jual ayam geprek juga disamperin. Perasaan lu pada saat itu menilai dia gimana? Ya mikir aja kayaknya mungkin masih ada perasaan Bang Mustafa sama aku, mungkin kayaknya mau deketin lagi. Terus aku juga ngeliat kan, wah perjuangannya besar gitu. Mungkin memang memang sayang, suka gitu. Ya udah aku coba buka hati sama dia. Memang aku nggak langsung menerima. Dia kan setiap ketemu ngajak, ayo nikah, kalau nggak ayo pacaran gitu. Enggak, aku nggak mau karena aku memang melihat dia dulu. Gimana sih, mana tahu kan kadang cowok ini udah berjuang semati-matian, tiba-tiba udah dapet. Itu aja kan. Oke. Oh, dan itu berapa lama dia berjuang untuk terus-terusan ketemu sama lu? Iya. Oh, 1 tahun? Iya, hampir setahun juga deketinnya. Soalnya kan pun kebetulan waktu itu kerjaku memang pindah-pindah karena nggak sesuai kan, nggak cocok. Jadi memang terus datang dimanapun aku kadang nggak kasih tahu. Dia tahu aja gitu aku di mana kerja. Oh, lu nyari taunya dari mana Mus dia pindah kerja terus? Kadang kan aku buat story, buat postingan gitu dia nampak. Dia lihat di sini dicari gitu, sama dia gitu. Nah, dari waktu 1 tahun dia ngedeketin lu itu, di bulan keberapa lu udah mulai ngebuka hati untuk nih kayaknya nih orang emang niat banget untuk dekat sama orang, nih kayaknya nih orang emang nih orang baik, nih kayaknya nih orang emang punya rasa sama gua. Itu di bulan keberapa? Atau setelah dia ngelakuin apa gitu? Di bulan-bulan 2. Oke. Bulan 2. Kalau awal dari bulan 1 sebenarnya udah mulai buka hati kan. Tapi kalau kami mulai pacarannya itu di bulan 2. Oh, bulan 2. Iya. Nah, yang bikin lu berarti pacaran dulu berarti. Iya. Nah, yang bikin lu ke-trigger untuk ya udah deh gua pacaran sama Mustafa gitu, itu apa? Karena apa? Itu pacaran tuh pengen juga ngeliat gimana gitu sebenarnya, memang mau atau gimana, mana tahu kan karena dia ada posisi juga udah terkenal, udah ada segalanya gitu kan. Mana tahu dia cuma mau apa gitu kan. Ya cewek ini mau hartaku atau enggak ya gitu. Takutnya gitu kan. Aku juga tetap lihat waktu di pacaran. Rupanya dia tetap memang ya setiap pacaran tuh memang dia tanya, "Kapan kita nikah? Kapan kita nikah?" katanya gitu. Oke. Oh, berarti dari lu kerja itu di 2 bulan lu udah pacaran sama dia? Iya. Nah, dari lu udah langsung pacaran sama dia. Yang nembak berarti si Mustafa ini nembaknya nembak murahan ya. Tiap kapan ketemu langsung nembak terus gitu. Jadi nembaknya nggak spesial gitu ya kan. Kadang depan temannya nggak
nggak diterima aku katanya. Kadang gimana ya? Kadang malu juga kan depan teman, kadang depan di saat bekerja gitu ada orang gitu kan. Kadang kayaknya nggak cocok waktunya. Oke. Tapi lu pernah diketawain sama temen-temen lu nggak kalau pasangan lu Mustafa? Kalau di sekolah dulu sering dibully. Oke. Ih, dideketin Kak Mustafa gitu. Ih, apa gitu ya. Karena fisik gitu. Iya. Juga dulu pun pas pertama kebetulan memang kami nggak publik pacaran. Jadi pas udah mau nikah kami publik. Jadi memang banyak orang yang kaget. Bilang aku yang mau harta Bang Mustafa aja, mau morotin aja. Bahkan aku sering nangis gitu. Jadi gini ya, bilang gitu. Orang kan nggak tahu prosesnya, orang taunya tiba-tiba nikah aja. Gitu, Oke. Oh berarti kalian proses dari pacaran dari bulan kedua sampai ke nikah itu berapa lama? Bulan 2 kami pacaran, bulan 5 kami tunangan. Oh, berarti sekitar 3 bulanan ya. Nah di 3 bulanan itu emang nggak ngasih tahu ke orang tentang hubungan lu berdua. Orang tua juga nggak tahu. Orang tua juga nggak tahu. Jadi mau tunangan baru mencoba ngasih tahu orang tua. Oke, nah pas tunangan itu berarti kan ini tunangan udah mulai lebih serius daripada pacaran gitu loh. Dan lu pengen ngelihat Mustafa juga pada saat lagi pacaran. Nah yang lu lihat dari Mustafa sampai akhirnya lu tunangan apa? Apa ya? Sama aja sih rasanya. Ya maksudnya berarti lu lebih yakin gitu kalau memang dia adalah orang yang baik buat lu gitu. Baru lu mau menerima untuk tunangan. Nah, lu ngejelasin ke orang tua gimana? Ya memang waktu itu sih, ya namanya orang tua kan yang pengen terbaik buat anak-anaknya kan. Ya aku coba jelasin, aku kenal dia seperti apa gitu kan. Lama ya, hampir sebulan juga. Karena waktu itu posisi habis lebaran, langsung aku kasih tahu orang tua. Ya ada orang mau ngelamar aku yang namanya Mustafa. Memang kebetulan waktu itu pernah sekali ya bang, ngantar aku pulang kerja. Waktu itu aku pindah kerja, aku minta tolong sama Bang Mustafa. Baru aku. Waktu itu aku kerja di ponsel gitu kayak di dokter gitu, udah nyaman kan. Nah jadi aku minta tolong. Kebetulan satu kampung gitu, satu daerah tempatnya sama tempat tinggal Bang Mustafa. Nah terus orang tua ngomong apa pada saat itu? Pada saat emang lu bilang nih ada orang mau ngelamar aku memang paling takut mengenalkan cowok ke orang tua gitu kan, karena memang nggak dikasih juga kan. Jadi pas orang tua, kebetulan rumah kosong waktu itu, orang tua nggak ada, orang tua pergi. Jadi kami duduk di rumah kan. Asik! Kan? Enggak di depan rumah di teras, kami nggak di dalam. Jadi kebetulan orang tua datang, aku takut, jadi aku suruh dia pulang. Sana lah pulang dulu gitu. Jadi memang nggak ketemu, cuman orang tua memang lihat waktu itu. Itu siapa katanya, teman aku bilang gitu. Itu belum pacaran, itu masih dekat. Cuman itu memang udah mulai membuka hati karena dia. Oke, itu sebelum pacaran berarti sebelum 2 bulan itu ya gitu. Nah, yang pas mau tunangan nih, lu ngejelasin ke orang tua gimana? Nah, gitu. Ya, ada cowok mau ngelamar aku yang namanya Mustafa gitu. Kebetulan memang orang tua memang tahu gitu kan karena viral-viral gitu kan. Karena dia rame di kampung, rame banyak orang yang tahu lah ya gitu. Kamu yakin katanya ini untuk seumur hidup, bahkan ya kapan mau memisahkan lah kalau bisa kata orang tua kan. Kamu yakin yang menjalankannya nanti hubungan itu kamu sendiri gitu. Kalau kami hanya memantau saja gitu. Kalau ada apa-apa ya kami kasih tahu yang benar yang baiknya katanya gitu kan. Ya insya Allah baik, bagus gitu. Ya kalau apa aku bawa ke sini, kenalkan gitu kan. Memang banyak keluarga, saudara-saudara kan nantangin gitu menerima dia gitu kan. Aku coba terus biar mereka tuh menerima gitu. Iya. Ya hampir sebulan juga itu baru proses kami tunangannya. Oke, baru akhirnya disetujui. Iya, disetujui. Oke, ada persyaratan nggak dari orang tuanya Nurul waktu itu? Lu ngomong gini juga waktu ngelamar dia ke bokapnya. Lu kali nggak? Waktu akad nikah 20 kali ulang. Itu nggak nangis. Iya, aku pas nunggu itu pas akad nikah itu
Ya ampun, kayak mana ini? Enggak, yang ini yang ngelamar dulu nih, ini waktu ngelamar lu ngomongnya gimana sama bokapnya? Dia waktu itu dia nggak ngomong, dia bawa keluarga. Oh, keluarga yang ini. Mereka yang menyampaikan. Oke. Dia nggak ikut. Oh, berarti nggak ada ngegas gini, nggak ada ya. Untung lu nggak ngegas. Kalau ngegas ini mungkin harapan batalnya tinggi. Nah, akan nikah gimana, Mus? Berapa lama? Lama, lumayan lama. Jam-jam, sejam. Mungkin sampai kesel mungkin ya. Oh, gitu. Tapi kan jadi gimana? Aku terima nikahnya bapak-bapak binti bapak-bapak dengan mas kawin seperangkat dan lalu dibayar tunai gitu. Sah, semuanya langsung. 20 kali itu memang groginya apa sampai menggetar ininya. Karena itu emang momen yang sakral banget gitu loh ya kan. Ijab kabul itu adalah momen yang sakral banget, dan memang kalau kita dengar dari cerita kalian berdua, memang nih orang juga adalah orang yang emang pengen banget untuk lu ada di sisinya dia gitu loh. Dia mencoba untuk melihatkan bagaimana perasaannya dia ke lu dengan sikapnya dia gitu loh ya kan. Dia ngikutin lu, dia ke tempat lu, dia selalu ada buat lu gitu. Pasti di momen itu pasti beda banget lah rasanya. Kalau gue pun juga sama istri gue juga gitu. Gue sampai habis hijab kabul itu emang nangis gue gitu, karena emang kayak apa ya, perjuangan kita selama ini gitu loh. Apa yang udah kita lewatin selama ini, akhirnya sekarang nemuin babak baru gitu loh ya kan, babak baru yang dimana kita udah bersama nih gitu. Pasti sakral banget. Tapi apapun itu yang lu lakuin, lu luar biasa sih, Mas. Lu keren banget. Iya, nah oke. Nah tapi kalau buat ke nyokapnya kan, kita tahu nyokap Mustafa kan juga lagi sakit gitu loh ya kan. Nah buat ke nyokapnya Mustafa, lu gimana untuk melakukan pendekatannya gitu? Kalau pendekatan mungkin sulit ya. Iya. Cuman ya kayak mana, mungkin karena dia udah paham aku sering di rumah kan, kebetulan kan rumahnya kan dekatan gitu kan. Mungkin dia sering di rumah, mungkin dia paham, oh ini istrinya. Memang dulu pernah mengamuk di rumah. Iya, bahkan sekeliling rumah tuh kaca tuh hancur. Dikasih makan dibuangnya, dikasih uang di koyaknya. Dibilangnya kami itu bukan berzina gitu. Pertama-tama nikah gitu. Oh gitu. Kamu berzina, kamu ini katanya. Oh, di rumah gitu ya. Kami coba jelasin, Mak, kami kan udah nikah. Waktu itu kan Mama juga ada di situ. Katanya gitu. Dia tetap marah gitu. Akhirnya itulah mau nggak mau kami bawa berobat kan. Sekarang kayaknya udah paham. Oke, sekarang udah paham. Iya. Berarti, nah itu apakah jadi sebuah sudut pandang juga buat lu tentang nyokapnya Mustafa sebelum menerima pernikahan, atau emang lu udah siap lahir batin? Oh dulu karena pacaran tuh kan memang sering dibawanya aku ke rumah dia. Kadang di saat aku libur kerja sering juga dibawanya kan. Oh, dikenalin gitu. Mamaku tuh gini-gini, ayahku tuh kayak gini. Oke. Nah, jadi aku tahu bahkan kondisi di rumah, kalau orang tuanya ada juga aku udah tahu gitu. Berarti besok nikah ya gini gitu ya, udah terima-terima aja gitu. Oke, berarti kerennya lu di sini, Mus, berarti emang lu melihatkan apa adanya lu gitu. Iya, jawab itu dia cuma ngomong aku jujur aja. Tapi panjang gitu. Tapi itu emang, jadi ini pelajaran juga buat para laki-laki gitu. Memang kita harus punya penampilan yang sangat menarik atau sangat menarik perhatian dari pasangan kita, tapi jangan sampai lu menipu diri lu sendiri sama untuk ke pasangan lu gitu, karena nantinya yang akan repot ya lu. Misalnya kayak Mustafa, dia nunjukin gua kayak gini, keluarga gua kayak gini, orang tua gua kayak gini, dan gua pengen lu untuk menjadi istri gua, gimana lu mau terima atau enggak gitu ya. Jadi elunya pun juga ngerasa kayak ya kalau gua udah menerima berarti gua akan menerima semuanya gitu, dan lu ngejalaninnya pun juga nggak terlalu beban jadinya gitu loh, ya nggak sih? Iya. Tapi pernah ngerasa capek atau apa segala macam nggak sih dengan semuanya?
Pernah berantem sih, kebetulan memang kami pulang dari luar juga kan. Kondisi capek apa. Iya wajar lah. Itu yang penting kan maksudnya berantemnya itu mungkin ya karena sensi, capek gitu. Aku sampai waktu itu ya mungkin bagiku itu parah karena aku nggak pernah merasakan yang seperti itu kan. Aku sampai pergi dari rumah, jalan kaki dari rumah ke sampai apa lumayan jauh 7 kilo, 8 kilo ya. Nah, jauh itu lah, jalan kaki aku sepanjang jalan itu. Oh, karena ribut sama mamanya Mustafa. Enggak, ribut sama sama Mustafa. Habis pulang berobat orang tuanya tuh. Paginya kami sampai di rumah. Iya, itulah namanya kan babak baru ya gitu. Karena memang yang namanya pernikahan itu, makanya kan lu tahu nggak kenapa kalau kita menikah itu ada tulisannya selamat menempuh hidup baru. Karena memang hidup lu udah baru, udah beda dengan sebelumnya gitu loh. Makanya selamat menempuh hidup baru. Karena sekarang lu hidup baru dengan seseorang yang akan selalu ada di samping lu gitu loh, dengan semua kebiasaannya dia, dengan semua latar belakangnya dia, dengan semua sifatnya dia. Jadi dunia baru, hidup baru. Makanya dalam pernikahan itu ini sedikit nih, makanya dalam pernikahan itu emang harus bareng gitu loh. Nggak bisa yang satu yang ego, satu yang nggak bisa, harus sama-sama gitu loh. Saling sama lain tuh, gua paham tuh. Tapi buat lu sendiri, lu punya sesuatu yang pengen untuk lu dapetin dari Mustafa, atau sesuatu yang harapan lu dari Mustafa nggak sih yang selama ini mungkin belum lu dapetin gitu loh, ada nggak? Gimana ya? Kadang nggak terbayang aja sih, bisa kayak misalkan kan seumur-umur nggak pernah naik pesawat, nggak pernah yang namanya jauh seperti ini. Bahkan Pekanbaru aja aku tuh sekali setahun tuh ibaratnya jarang gitu. Nah, akhirnya aku semenjak sama Bang Mustafa bisa kemana-mana, jumpa orang hebat, kemana sesuatu yang memang nggak mungkin dari dulu nggak bisa didatangin atau apa gitu kan. Ya berarti sekarang bisa sama Bang Mustafa. Oh, berarti bangga aja gitu. Bangga gitu loh, hebat, keren. Keren. Tapi ini penilaian gua ya, dari awal gua kan baru ketemu sama lu gitu ya kan. Dari awal gua ketemu sama lu emang kelihatan gitu loh kalau lu mencoba untuk bukan membimbing ya, tapi menjaga Mustafa gitu loh. Lu mencoba untuk menjaga Mustafa karena memang lu sayang sama dia gitu loh. Karena itu kelihatan dari awal tadi gua ketemu sama dia Mus gitu loh, kelihatan kalau memang nih orang tulus sama lu. Ya maksudnya lu kalau menurut gua lu nggak salah pilih orang gitu. Iya, aku saya dulu syukur sama nenek saya udah baik seperti Amina, yang sama aku, sama orang tuaku, sama keluarga saya udah syukur dulunya. Tapi kalau sedikit yang nggak lu suka dari Mustafa apa? Kadang dia suka marah nggak jelas gitu. Tiba-tiba dia ngomel, marah ini itu gitu. Suka kali gitu. Kadang ya mungkin ya nggak terbiasa apa. Kadang minta tolong bantuin ini dong. Nggak mau kadang gitu. Tapi nanti dia ada inisiatif sendiri bakal bantuin. Iya. Ya tapi kan di sini kalau misalnya buat lu ini orang yang ada di samping lu ini, dia itu juga udah, meskipun lu punya pengorbanan untuk berjuang untuk ngedapetin dia, tapi dia juga berjuang dan melakukan pengorbanan yang banyak juga untuk berada di sisi lu. Itu yang harus lu tahu gitu loh. Itu yang harus lu pahamin gitu, karena satu sisi mungkin nggak gampang juga buat dia, tapi dipermudah sama dia untuk ada di samping lu. Itu yang harus ada lu pikirin dan lu tanemin ke hati lu. Kalau perempuan yang di samping lu ini juga berkorban buat lu. Itu pesan gua ke lu gitu loh. Nah, kalau dari lu sendiri yang lu rasain pada saat lu sekarang udah punya istri sama belum punya istri apa?
udah satu udah masalah aku udah aku aku udah merasa dia lah udah dia ngerti nggak? Enggak ya? Coba ini apa nih? Semenjak aku punya istri, dia tuh keurus gitu, ada yang masakin, ada yang ngurus orang tuanya juga. Ibaratnya kan Bang Mustafa ini kan ya maafnya itu kan orang tuanya apa, jadi ibaratnya dari kecil kayak kurang keurus gitu. Iya, hidupnya sendiri lah ya. Gitu kayak ya, merasa sendiri padahal tapi ada orang tua. Tapi ada orang tuanya gitu loh ya. Tapi ya itu makanya gue bilang, lu menemukan orang yang tepat gitu loh. Jadi dijaga baik-baik, dibikin dia bahagia, dibikin dia seneng gitu. Karena memang perjuangan lu selama ini kan untuk pengen ngedapetin Nurul, untuk pengen bahagia sama Nurul gitu. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai seorang laki-laki itu memang harus mengorbankan egonya kita untuk ngebahagiain orang yang kita sayang, Mus. Baru itu ya, baru itu ya. Ini kalau orang nggak sabaran ya, gua dari tadi udah gimana caranya gua mau gigit di meja ya, nunggu dia kelar ngomong gitu loh ya kan. Berarti lu orangnya sabar ya dulu ya. Mungkin sabar sekali lah. Iya. Banget lah. Nah, ini karena ada groginya. Iya, dia kebetulan kalau grogi pasti gitu. Oh, jadinya kayak jadi over gitu loh untuk apanya, jadi energinya jadi keluarnya over gitu loh, Mus gitu loh. Jadinya gitu. Kalau di rumah ya normal, biasa aja. Iya. Jadi karena energi lu itu keluarnya banyak, jadi pada saat ngomong jadinya belibet gitu. Kadang kalau orang bilang kan ya dibuat-buat apa gitu kayak gitu. Enggak, kalau sebenarnya emang sepintas kalau buat sebagian orang pasti ini kayaknya gimmick deh atau dibikin-bikin gitu. Tapi pada saat gue lagi ngobrol di interview ini, gue tahu kalau emang itu adalah sesuatu yang emang nggak bisa juga untuk dia tahan meskipun dia mencoba untuk menahan gitu loh ya kan. Yang penting kan di sini kalian komunikasinya pun juga tetap enak. Tapi lu sempet pernah nggak ngerti tentang omongannya dia nggak sih gitu kalau misalnya lagi marah atau apa? Ya, dari pacaran aku udah mulai ngerti. Oh, oke. Oh, dari pacaran lu emang udah mulai ngerti. Udah mulai ngerti. Oke, berarti emang jago, hebat lu, Nurul, hebat. Nah, Mustafa, lu apa yang dari kemarin itu pengen banget untuk lu lakuin dan lu kasih ke Nurul? Ada nggak? Yang belum kesampaian? Aku satu. Apa? Katanya dia pengen beliin HP iPhone. Oh, buat Nurul. Besok. Tapi aku nggak pernah, aku selama ini nggak pernah minta apapun. Tapi kalau memang dikasih alhamdulillah. Oh iya. Dari apapun, pokoknya aku nggak pernah minta. Ya nggak apa-apa juga karena kan kalau misalnya juga sekarang lu juga minta ya itu hak lu juga. Lu kan istrinya gitu loh. Karena takut kayak memberatkan gitu. Karena orang bilang kan mending nabung aja, nggak usah beli yang sia-sia. Iya, tapi kan maksud gua kan ya itu ya balik lagi ke bagaimana elunya yang tahu tentang ngejalanin hidupnya gimana gitu loh. Tapi kalau menurut gua istri meminta sesuatu ke suami, menurut gua itu sah-sah aja gitu loh ya kan. Tapi kan kadang ada juga mungkin caranya yang beda-beda. Ada orang yang minta lu harus kasih gua ini ya, kalau enggak awas lu. Itu salah gitu loh. Tapi kalau misalnya istri bilang kalau ada rezeki aku mau dong ini, itu enggak apa-apa. Ya nggak sih gitu loh ya kan? Ya kayak emas gitu, aku suka gitu kadang. Soalnya waktu kerja juga dulu aku suka beli emas gitu. Bisa nggak besok seandainya habis gajian kita beli ini ya, nambah-nambah. Soalnya itu kan juga tabungan gitu. Kalau kita perlu kan bisa kita jual gitu. Anak pesan aku udah ada.
Iya. Oh, ngambil lahan sawit. Ya, sekarang lagi nabung. Oh, udah beli. Belum, lagi nabung. Oke. Lebih mahal juga. Oke. Nah, kalau anak gimana? Emang lagi tetap, maksudnya tetap ya ngikutin aja atau emang lagi nahan dulu buat anak? Ngikutin aja sih, kalau memang dikasih cepet ya alhamdulillah, kalau gak dikasih sih gak apa-apa. Oke, ya udah berarti ngalir aja ya. Oke. Terus kalau buat kerjaan gimana, Mus? Kedepannya gimana? Pokoknya yang pokoknya sukses lah ya buat lu. Pokoknya sukses buat lu, sukses juga buat Nurul. Makin bahagia lah kalian berdua ya. Nah, sekarang kita coba untuk ngebaca. Ini ada curhatan orang-orang di kolom komentar. Ini curhatannya dari Sinti Minti. Emang iya ya bang, cowok kalau cari pasangan itu harus cantik. Menurut lu gimana? Nah itu jawabannya dari Mustafa. Kalau lu nggak ngerti, lu cari sosmednya si Nurul, terus lu tanya yang dibilang sama Mustafa tadi apa gitu loh ya kan, tanya sama si Nurul. Oke, Nurul, Mustafa, terima kasih banyak. Lu udah datang ke sini, gua happy banget sama lu, Mus, gitu maksud gua. Ternyata lu adalah laki-laki sejati. Kalau menurut gue ya, dari cerita lu adalah laki-laki sejati, pemberani gitu loh ya kan, percaya diri gitu loh. Meskipun ya di awal lu coba buat ngebohongin dia untuk mendeketin, tapi apa-apa itu mungkin itu adalah prosesnya gitu loh. Tapi usaha, tapi seenggaknya lu mencoba banget untuk memperjuangkan cewek bisa untuk lu dapetin gitu loh ya kan. Mudah-mudahan setelah lu ngedapetin ini, lu udah menjadi suaminya, lu menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, Mus, gitu ya kan. Jadi laki-laki yang sangat bertanggung jawab dan emang bisa mengalah sama dia gitu loh untuk membahagiakan dia, karena emang tujuan lu untuk menjadi hubungan sama dia kan untuk sama-sama bahagia. Nah itu dia. Dan juga buat Nurul, terima kasih banyak gitu loh, lu udah ada di kehidupan Mustafa, karena gimana pun dia juga udah bagian dari adik gue juga gitu loh ya kan, karena emang kita udah lama-lama juga bareng gitu loh ya kan. Terima kasih banyak, lu hebat banget, lu kuat banget gitu. Terima kasih untuk lu terus mencoba untuk ngerti tentang Mustafa, mencoba untuk memahami Mustafa, dan mencoba juga untuk mengalah sama Mustafa. Gua doain kehidupan kalian jauh lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia berdua, dan semoga cepat dapat momongan. Mustafa dan Nurul, teman-teman.